waktu yang hanya singkat, bagaimana sholat itu betul-betul bisa diterima, bisa bermanfaat buat kita, dilaksanakan dengan khusyuk, bacaannya benar, waktunya tepat, syukur bisa selalu berjamaah, sehingga sholat itu benar-benar berarti yang sangat luar biasa bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku semua, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang fadilah atau topnya amalan sholat, pentingnya amalan sholat, wajibnya amalan sholat. Saudaraku semua, sholat difirmankan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah kepada kejelekan dan kemungkaran. Sholat adalah menghadap kepada Allah, berbisik-bisik kepada Allah yang berisi dua hal. Satu, memuji kepada Allah. Yang kedua, minta kepada Allah, minta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Itu isinya sholat. Waktu yang hanya singkat, bagaimana sholat itu betul-betul bisa diterima, bisa bermanfaat buat kita, dilaksanakan dengan khusyuk, bacaannya benar, waktunya tepat, syukur bisa selalu berjamaah, sehingga sholat itu benar-benar berarti yang sangat luar biasa bagi kita. Sholat adalah imaduddin, as-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Sholat adalah tiang agama. Awalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah, as-sholat. Awalnya hisapan besok di hari kiamat adalah masalah sholat. Sehari semalam 5 waktu. Yang harus diperhatikan, satu, suci dari semua hadas besar, hadas kecil, baik badan, pakaian, tempat. Ya, badan, pakaian, tempat harus suci semuanya. Yang keduanya harus berwudu dengan tertib. Yang ketiga, bagaimana sholat itu bisa khusyuk. Yang keempat, bagaimana sholat itu bacaannya bisa benar, fasih. Jangan lupa, usahakan sholat faham, mengerti artinya. Karena sholat adalah berhadapan kepada Allah, memuji kepada Allah, minta kepada Allah. Sehingga kita berusaha jangan sampai yang lain-lain itu hafal artinya, tapi sholat tidak hafal artinya, tidak ngerti artinya. Bagaimana kita bisa khusyuk, bisa menghayati kalau tidak tahu maksud apa yang kita baca. Surat-surat yang kita baca pun diusahakan kita faham, mengerti artinya. Sehingga mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sampai Assalamualaikum, kita semua ngerti artinya. Sehingga kita menghadap kepada Allah itu betul hatinya bisa menghayati, meresapi apa yang diucapkan. Ya, ini adalah masalah sholat, masalah yang sangat penting. Imaduddin, tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang sholatnya tegak, maka agamanya akan tegak. Ya, agamanya akan tegak. Nah ini, man hafidhoha faqad hafidhodina. Orang yang menjaga sholatnya, maka agamanya akan terjaga. Boleh dikatai sholat adalah imamnya amalan-amalan yang lain. Kalau sholatnya itu khusyuk, ya, sholatnya itu benar, sholatnya itu diterima oleh Allah, maka dengan sholat itu akan menuntun amalan-amalan yang baik, akan mengikutinya, dan akan terjauhkan dari kejelekan dan kemungkaran. Itu sholat, dan awalnya hisapan besok di hari kiamat. Maka pesan saya, saudara-saudara sekalian, sholat jangan dipermudah. Tepat waktu, bacaannya benar, harus bersih, suci. Kemudian bisa khusyuk. Khusyuk itu ketika sholat, hatinya seakan-akan Allah di depan kita. Atau paling tidak kita dilihat oleh Allah. Nah, itu kalau kita tidak bisa mengerti arti apa yang kita baca, maka akan sulit terjadi. Kita bisa menikmati apa yang kita baca, menghadap kepada Allah. Kita bisa menghayati apa yang kita baca ketika kita menghadap kepada Allah. Sehingga kita berbincang-bincang itu betul-betul seperti berbicara di hadapan Allah. Seperti wawancara dengan Allah. Sehingga kita bisa menikmati
polnya sholat, bisa menikmati kekhusyuan sholat, bisa menikmati indahnya sholat. Karena sholat sama dengan ketemu sama Allah. Untuk itu saudaraku semuanya, sholat adalah awalnya hisapan di hari kiamat. Harus dijaga betul. Harus dijaga betul. Bacaannya yang betul, waktunya tepat waktu, ya, diusahakan bisa berjamaah akan mendapat lipatan 27 kali lipatan, ya, kemudian kekhusyuan dijaga. Nah, sehingga apa yang kita kerjakan itu betul-betul mendapat fadilah dari Allah yang luar biasa. Karena sholat adalah suatu amalan yang luar biasa yang bisa langsung menghadap kepada Allah. Saudaraku semua, sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, karena sholat adalah hal yang sangat penting dalam rukun Islam, yaitu disebutkan antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqomis sholah, ya, menetapi sholat, aqimus sholah, ya, itu menetapi sholat itu artinya ya wudunya ya benar, ya suci, bacanya benar, waktunya benar, gerakannya benar, tumak ninah, khusyuk, itu namanya aqim, ya, aqimu itu keseluruhan, ya, masalah sholat. Maka mari kita berusaha introspeksi diri kita masing-masing, bagaimana sholat kita bisa diterima oleh Allah. Bagaimana sholat kita dari awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu tertuju kita hanya kepada Allah, tidak berapapun, semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, pahala Allah, semata-mata menghadap kepada Allah, tidak menghiraukan yang lain apapun. Maka dosakan sholat itu di tempat yang bersih, di tempat yang tenang. Ya, kalau kita buat musola di rumah, buatlah tempat musola yang bersih, baunya harum, syukur dikasih AC, sehingga kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu kita bisa khusyuk, bisa tawadhu, dan bisa sabar di situ karena nyaman tempatnya, sehingga kita bisa menghayati dalam menghadap kepada Allah yang tidak begitu lama, betul-betul mendapatkan pahala yang luar biasa, betul-betul menghasilkan hal yang luar biasa, karena sholat kita khusyuk, tumakninah, kemudian bacanya benar, dan seakan-akan kita menghadap kepada Allah itu bisa terwujud karena kita di dalam suasana yang tenang dan rapih dan indah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita selalu introspeksi masalah sholat kita masing-masing agar sholat diterima sama Allah dan mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa akan fadilahnya sholat. Demikian yang bisa kami sampaikan masalah pentingnya dan hebatnya masalah sholat yang harus kita lakukan dengan berhati-hati, dengan khusyuk, tawadhu, tumakninah, dan lain-lain. Atas perhatiannya, saya ucapkan syukur, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.